Kegiatan P5, kearifan lokal, perbedaan dan jenis tingkatan rumah adat di Kabupaten Mamasa. Seperti apa kegiatannya? Simak terus. Kita sudah tiba di lokasi dan di sini yang tampak ini adalah ornamen rumah adat Mamasa. Jenisnya kita belum tahu, nanti kita cek secara bersama-sama. Sebelum dimulai, setiap kelompok berdekatan dengan sesama kelompoknya. Ya. Makar ya? Yang kelompok berapa, kelas berapa, pada fungsi anggotanya. Ya, sebelum dimulai. Kelompok berapa dan tugas dan seterusnya. Setiap kelompok. Kita siap semua. Yang belum cepat-cepat kan, kalau ada yang tidak sempat datang nggak usah ditulis namanya. Salam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan-rekan Bapak dan Ibu Guru selaku fasilitator, kesehatan, napas hidup sampai detik ini, sehingga kita bisa dimungkinkan untuk berkumpul bersama di tempat ini dalam melakukan suatu kegiatan sehubungan dengan pembelajaran. Dan setelah itu kita masuk dalam acara pembelajaran. Untuk tidak membuang waktu, yang pertama sepatah dua patah kata. Pagi menjelang siang, saya hormati keluarga atau orang tua yang ada di tempat ini, orang tua kami, Ibu Arni. Dan juga ini kita akan belajar bentuk-bentuk rumah adat Mamasa selaku penanggung jawab kepemimpinan SMT Negeri 1 Tawalian. Sangat mengharapkan anak-anakku sekalian betul-betul serius mengikuti kegiatan ini, belajar dengan sungguh-sungguh supaya anak-anakku sekalian juga betul-betul paham. Oh, seperti ini rumah adat Mamasa. Ada begitu banyak hal yang anak-anakku akan pelajari mengenai rumah adat Mamasa. Di tempat ini orang tua kami, Ibu Arni, dan juga orang tua di tempat ini yang sudah menerima kami dengan baik. Kalau ada nanti hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hati, kami mohon dimaafkan. Demikian yang kami sampaikan. Atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Sekian. Anak-anakku, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita bersyukur kepada Tuhan bahwa rencana ini kita boleh laksanakan hari ini. Buktinya bahwa kita berada di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan kita belajar bersama, dan kita bersyukur bahwa ada tempat yang tersedia. Di dalamnya kita akan menikmati
dan mensyukuri segala berkat dan kasih Tuhan yang masih terpelihara di daerah kita, khususnya di Mamasa. Khusus Tuhan, di saat ini, di tempat ini kami berada bersama dengan dipuji dan dimuliakan namamu dalam kehidupan kami. Kami mensyukuri nikmat dan kasih-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan. Kita berkumpul dulu, membentuk barisan di samping mobil sini menghadap. Di LK3 itu, Lembar Ramatan, nanti Anda akan berkunjung mengamati setiap rumah adat. Bentuk apa yang ditampilkan rumah adat ini? Bagaimana bentuknya? Jadi Anda kira-kira rangkum. Oh, kalau rumah ini bentuknya begini, 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 begini. Ya, itu bisa Anda dokumentasikan dalam bentuk video. Jadi ketika Anda nanti, ini misalnya ya, ketika Anda nanti jalan ke setiap bentuk rumah adat ini, mungkin ada teman yang bisa ambil video. Oh ini. Ya, saya harap hari ini kita manfaatkan kesempatan berharga sekali ini untuk kita. Ya, karena belum tentu besok, lusa kita masih punya kesempatan datang di tempat ini. Berikut, yang kedua. Setelah nanti Anda mengunjungi semua ini, tipe rumah adat ini, Anda diminta untuk menuliskan bagaimana pendapatmu tentang setiap rumah adat ini. Anda memunculkan nanti tanggapan-tanggapan, pendapat-pendapat. Oh, kalau menurut saya rumah adat ini begini. Ya. Apa perbedaan dari setiap rumah adat ini? Jelas ya? Jelas. Nah, jadi sekarang mungkin bisa difasilitasi oleh rekan Bapak Ibu Guru. Bagaimana caranya kita atur? Apakah kita mulai semua dari sini ataukah yang kelas di sana dulu? Taruh di buku dulu nak. Ini namanya rumah adat Banua Longkarin. Dan sementara mereka mengamati. Bagaimana bentuknya kau lihat itu rumah Longkarin? Kalau ini rumah adat Banua Mamasa, disebut dengan Banua Rapa ini, atau original word colors house. Nah, ini dia. Ini bahasa Inggrisnya. Tapi di sini sudah ada tanduk kerbau. Saya tidak tahu apakah memang ini sudah seperti ini modelnya atau bagaimana? Apa? Kenapa? Di rumah adat Banua Rapa ini modelnya kira-kira seperti ini. Ada orang tua kita di atas. Nah, ini modelnya Banua Rapa ini. Banua Rapa ini lah teman tua. Oke, Banua Rapa. Rapa le. Tapi uniknya rumah ini tidak pakai paku ini ya. Nah, tidak pakunna. Ini tidak pakai paku toh? Ah. Iya, tidak ada pakunya ini, Bu. Modelnya di samping rumah Banua Rapa seperti ini. Ini sebenarnya teman-teman tidak ada pakunya ini, tidak pakai paku ini. Dan kolong rumahnya ya begini modelnya. Nah, ini Banua Rapa ya. Nah, kolong rumah Banua Rapa ini seperti ini, guys. Jadi mereka sementara observasi rumah adat Mamasa, dan mahasiswa ini ditugaskan untuk melihat ornamen-ornamen dari setiap rumah adat ini, karena rumah adat ini berbeda-beda, tidak semua sama.
Ini rumah adat Banobolong. Jadi disebut Banobolong dalam bahasa Mamasabu identik dengan warna hitam. Dan model kakinya beda dengan yang tadi kan. Itu sudah ada tempat-tempat duduk. Ini rumah adat Mamasa yang disebut dengan Banua-Sura. Kenapa disebut Banua-Sura? Karena banyak ukiran. Ini. Nah, ini dia. Mau di foto. Karakteristik Banua-Sura seperti ini teman-teman. Itu ada gendang. Ini berarti yang tinggal di sini adalah menurut orang dulu itu bangsawan. Bangsawan atau dia punya tempat di suatu daerah atau kampung. Pemangku adat lah. Kira-kira seperti itu. Jadi itu ya diukir sampai di samping itu diukir. Ini pintu masuk. Pak, berapa menit lagi presentasi? SMP 1 Tawalian. Yang mana? Iya, ornamen itu. Kami dari kelompok 3, anggota kami yaitu Neva, Jerianto, Sirvanus, dan saya selaku ketua yaitu Yusdin M. Pendapat kami yang pertama tentang rumah adat Banua-Sura. Memiliki 4 ruangan. Ruangan pertama memiliki lantai yang rata, begitu pula dengan ruangan kedua dan ketiga. Sedangkan ruangan keempat agak tinggi. Memiliki banyak ukiran, memiliki ornamen yaitu gendang dengan ukuran yang berbeda-beda. Yang kedua, rumah adat Banobolong. Memiliki 6 lapis papan atap, warna rumah yang tergolong berwarna hitam dan oranye, dan memiliki motif bolong-bolong. Rumah adat Banua Rapa memiliki ornamen seperti patung berbentuk orang suku di sebelah kiri dan kanan. Atap yang terbuat dari seng dan ada ornamen kulit kerbau yang digantung. Rumah adat Banua menggunakan seng kecil, ornamennya cuma kulit kerbau dan tidak memiliki tangga. Sekian, terima kasih. Kelompok 2 kelas 7B akan mempresentasikan pengamatan yang kami lihat pada pagi hari ini. Ya aku malu, tidak bagus sih. Banua Longkaril bentuknya kecil dan tinggi. Tidak ada ukiran-ukiran, hanya mempunyai dua peta. Ornamen-ornamennya
balulang tedong, gigi babi, dan tempat membungkus orang mati. Yang kedua, Banua Rapa. Bentuknya sederhana. Dua, terdapat tahu-tahu, tidak mempunyai ukiran, dan hanya mempunyai 3 petak. Ornamen-ornamennya tanduk kerbau, balulang tedong, dan tahu-tahu. Banua Bolong. Bentuknya lumayan besar, tidak mempunyai ukiran, memiliki 4 petak, berwarna hitam, mempunyai lumbung padi yang berwarna hitam. Ornamen-ornamennya tanduk kerbau, gigi babi, patung kepala kerbau yang berwarna hitam. Banua Sura. Memiliki ukurannya besar dan memiliki teras. Ornamen-ornamennya yaitu ukiran, 3 gendang, patung kepala kerbau yang diukir, dan lesung. Kami dari kelompok 1-8B dengan anggota Aglin Wanda Alberto Anton. Rumah adat Bana Bolong. Bana Bolong ini memiliki warna yang hitam, dilengkapi dengan ruangan-ruangan yang cukup sempit dan pintu jendela yang kecil. Dilengkapi dengan kepala kerbau yang dipahat, dilengkapi juga dengan tanduk kerbau dan gigi babi. Rumah adat Banua Rapa. Banua Rapa sama seperti Bana Bolong memiliki tanduk kerbau di depannya, memiliki 3 ruangan dan sali-sali. Banua Rapa ini tidak memakai paku dan atapnya memakai atap biasa dan dilengkapi dengan ornamen patung pahat. Rumah adat Banua Longkarin. Banua Longkarin memiliki atap segitiga, dilengkapi dengan 2 ruangan, memiliki sali-sali yang jauh dari tanah, dan memiliki pintu yang kecil dan memiliki bala-bala atau pakun. Banua Sura. Banua Sura memiliki banyak ukiran, dilengkapi dengan 3 buah gandang dan memiliki 4 ruangan, jendela dan pintu yang kecil, dilengkapi dengan tanduk kerbau dan gigi babi, mempunyai tangga yang tegak dan memiliki patung pahat berbentuk kerbau. Kami dari kelompok 2 dari kelas 7A. Nama kelompok Marcelinda, Nesa, Mulyo Eltivar, dan Stefan. Rumah adat Banua Rapa. Banua Rapa ini seperti rumah panggung, memiliki kolong menyerupai kandang. Rumah ini juga dibuat tidak menggunakan paku dan tidak memiliki ukiran. Atap rumah ini melengkung menghadap selatan dan utara. Di balik atap rumah ini ada gigi kerbau dan gigi babi yang diselipkan. Di tiang juga terdapat tanduk kerbau. Rumah adat Bana Longkarin. Bana Longkarin adalah rumah yang paling kecil dari antara rumah adat lainnya. Atapnya juga melengkung menghadap selatan dan utara. Dindingnya sebagian terbuat dari bambu dan sebagian dari kayu. Pintunya berukuran kecil, memiliki tadok dan tidak punya tanduk kerbau. Rumah adat Banua Sura. Banua Sura adalah rumah yang paling besar di antara rumah adat lainnya. Atapnya juga melengkung menghadap selatan dan utara. Dalam rumah ini sempit dan pendek. Pintunya juga kecil, memiliki 4 ruangan. Banua Sura memiliki ukiran dan atap yang terbuat dari kayu berbentuk papan kecil yang berlapis-lapis. Terdapat juga beberapa gendang yang digantung di depan Banua Sura. Di tiang besarnya terdapat patung yang menyerupai kerbau dan burung. Atapnya terbuat dari kayu. Pintunya kecil dan memiliki 4 ruangan dan sali-sali. Di tiang besarnya terdapat patung menyerupai kerbau dan memiliki tanduk kerbau dan tadi pagi, dan tentunya apa yang disampaikan oleh setiap kelompok tadi itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Karena kemungkinan tadi ada yang disampaikan oleh kelompok 1 misalnya, cuman tadi ada sedikit yang saya mau luruskan. Rumah kita ini bukan menghadap ke selatan,
tapi rumah adat kita menghadap ke utara. Saya ulangi, rumah adat Toraja yang ada di depan kita ini itu menghadap ke juga tidak terlalu paham, atau memang sudah seperti itu. Harusnya ini Banwara apa ini mungkin atapnya sudah direnovasi mungkin, sehingga dia menggunakan tadi atap seng. Mungkin secara atau perbedaan rumah adat ini ditanyakan, ya. Jadi diharapkan semua ada pertanyaannya. Semakin banyak pertanyaan, semakin bagus, ya. Sudah meluangkan waktu, memberikan kami izin untuk datang di tempat ini, melihat dan mengamati bagaimana sebenarnya kekayaan budaya kita di Mamasa. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Tentunya sejak pagi selama kami berada di tempat ini hingga saat ini, mungkin banyak kelakuan anak-anak kami, tingkah laku anak-anak kami, tutur kata, perbuatan yang tidak berkenan di hati orang tua kami di tempat ini. Lewat kesempatan ini kami mohon dimaafkan. Sekali lagi mohon dimaafkan. Tidak ada yang dapat kami berikan kepada orang tua kami di tempat ini, tapi kami hanya berdoa semoga kedepannya kita senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam masa tua kita. Apa yang kami cita-citakan dapat kami raih. Saya pikir itu yang kami bisa sampaikan untuk hari ini. Ya, sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, kita akan dipimpin doa. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, terlebih dahulu kita memohon pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada dalam surga, Allah yang senantiasa kami panggil Bapa melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Melalui kesempatan ini ya Tuhan, bahkan pimpinan-Mu yang senantiasa kami alami dan rasakan dalam setiap langkah hidup kami. Utamanya pada siang hari ini ya Tuhan, kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Di dalamnya itu ya Tuhan, kami mohon biarlah Engkau memberkati kami, mengaruniakan kekuatan, kesehatan, agar apa yang kami lakukan hari ini ya Tuhan, boleh kami terapkan dalam kehidupan kami, terkhusus anak-anak kami dalam melakukan tugas tanggung jawabnya untuk menimba ilmu. Kami mohon biarlah Tuhan senantiasa memberkati, mengaruniakan kekuatan, kesehatan kepadanya, sehingga senantiasa memperoleh berkat sukacita, menjadi berkat bagi sesamanya manusia. Jadi kegiatan kontekstualisasi P5 sudah selesai dan saatnya pulang, dan dilanjutkan besok dengan pertemuan langsung dengan narasumber. Demikian, terima kasih dan sampai jumpa.